4 Al. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada shalom. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita akan satukan hati kita. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan percayalah Tuhan yang kita sembah selalu hadir memberikan kasih setia, kasih karunia-Nya yang turun-temurun di atas Bapak Ibu dan semua keturunan kita. Yang percaya mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh ada pada malam hari ini. Semua kami percaya karena kemurahan Tuhan yang berlaku turun-temurun di atas hidup kami. Dan terimalah sembah dan hormat kami pada malam hari ini. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang memberkati, Allah yang melindungi, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang memberkati setiap keturunan kami sampai pada kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan syukur. Mari Bapak Ibu media Harvest Fellowship yang percaya bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Percaya mari bersama-sama berkata, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kau yang percaya bersama-sama katakan dengan iman. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah. Terimalah sembah, hormat dan pujian. Terimalah hormat, sembah Dia. Haleluya. Engkau baik, Engkaulah Raja. Pelindung kami, segala hormat dan pujian hanyalah bagi nama-Mu Yesus. Segala pujian, kemuliaan, Allah yang memberkati hidup kami, Allah yang menolong, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang melindungi. Oh, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir, mengalir dalam keluarga kami. Sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kami percaya kemurahan-Mu berlaku turun-temurun di atas hidup anak-anak kami, hidup kami, istri kami, apapun suami kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama dengan iman angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sembah Dia. Allah yang memulihkan setiap organ-organ tubuh kami, dipulihkan dalam nama Yesus. Allah yang memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami Tuhan. Terimalah sembah dan hormat. Haleluya. Haleluya. Terus sembah Dia. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari yang percaya bahwa kemurahan Tuhan lebih dari segalanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah memuji Engkau, bawa lidah ku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang percaya dengan tinggi-tinggi katakan, oh kemurahan-Mu, sebab Kau layak disembah lebih dari hidup. Engkau lebih tinggi dari segalanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jemaat Media Road Blessing sekali lagi katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, biarkan kami memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sembah, haleluya. Yang layani sembah, layani tinggikan, layani puji. Biarkan setiap apapun yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, lama-lama setiap titik dari hidup kami hanya berfokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Oh, terimalah sembah dan hormat dan pujian. Oh, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Segala hormat ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari coba-coba biar berbersih, bersama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
Mari yang percaya katakan, aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Yang percaya katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tinggal di sana. Ku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tinggal di sana. Ku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya yang sembuhkanku, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari aku yang percaya sekali lagi bersama-sama berkata, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tinggal di sana. Ku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Yang percaya katakan, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku,
ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Percaya di saat engkau beribadah sekalipun melalui online, percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Yang percaya angkat tanganmu sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Biarkan Tuhan yang menjamah Bapak Ibu Saudara dan saya, dan percayalah di saat engkau menyerahkan hidup, Tuhan akan turun tangan atas hidup kita semua. Ingat salibnya yang sembuhkan lukaku, ingat bilurnya yang sembuhkan aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang percaya mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satu kali tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur hanya kami kembalikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus adalah Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan kami yang bertumbuh, tapi kehidupan kami makin mengenal Engkau. Makin hari makin hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Hidup kami bukan sekedar biasa-biasa lagi. Hidup kami penuh dengan sukacita dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Biarlah urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Agar tidak ada satupun firman yang diberitakan terlepas daripada pendengaran kami. Tudungi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Sucikan, kuduskan semua peralatan yang kami pakai, dan semuanya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur dan siap untuk terima kebenaran firman. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom, selamat malam. Lama saya enggak isi di Harvest, luar biasa. Saudara, kita akan buka ayat kita pertama di Kejadian 39 ayat yang kedua dan ketiga. Ya. Oke, sebentar ini saya ubah. Oke. Kejadian 39 ayat yang kedua dan ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Saudara, inilah fakta bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidup saudara dan saya juga selalu berhasil? Atau sebaliknya? Atau masih naik turun? Atau masih carut-marut? Saudara, Alkitab ini ditulis dengan detail dan sesuatu yang sangat-sangat adil, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kita lihat perjalanan Yusuf, saudara. Yusuf ini punya iman yang tidak mudah goyah, saudara. Pada waktu dia masa kanak-kanak diberikan jubah yang bagus oleh bapaknya, dan kemudian dia diolok-olok, diintimidasi, dibully lah, saudara. Tapi Yusuf tak mudah goyah imannya. Yusuf mungkin banyak mendengar ajaran-ajaran tentang Tuhan, tentang Allah dari bapaknya. Karena dia adalah anak kesayangan dari bapaknya, saudara. Ya, Yusuf punya iman yang luar biasa, saudara.
Dan kemudian saat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur di tengah-tengah gurun, awalnya dia disuruh oleh bapaknya untuk menghampiri kakak-kakaknya, untuk menanyakan kabar kakak-kakaknya. Tapi sebaliknya saat bertemu, reaksi dari kakak-kakaknya ternyata tidak sesuai dengan harapan, saudara. Yusuf yang mungkin bayangannya akan disambut oleh kakak-kakaknya, dan dia mungkin bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Ternyata kakaknya menyambut dia dengan olokan dan bahkan dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Saudara, seringkali kita juga mungkin mengalami perlakuan dan kehidupan yang mirip-mirip itu. Saat mungkin kita berharap dan harapan ini begitu berkobar-kobar, dan kemudian kita melangkah, dan kemudian kita jatuh. Saudara, apa reaksi kita? Menggerutu, mengeluh, geram, mengumpat, kecewa. Yusuf sama sekali tidak, saudara. Imannya kuat. Dia tetap di dalam sumur. Dia tetap berharap, saudara. Yusuf tidak menghujat kakak-kakaknya. Yusuf hatinya tidak menjadi pahit atas kakak-kakaknya. Meskipun mimpinya seolah-olah dipadamkan begitu saja oleh kakak-kakaknya. Pada saat dia ceritakan mimpinya bagaimana bulir-bulirnya tegak berdiri sedang bulir-bulir kakaknya tunduk. Dan kemudian dia dimasukkan ke sumur. Dia tidak goyah akan mimpinya. Dia tetap sukacitanya. Kemudian selanjutnya saat Yusuf keluar sumur, kita tengok. Semua tahu cerita ini tentunya. Saat Yusuf keluar dari sumur, tentunya ada pengharapan baru. Wow, aku ditolong, kakakku baik hati, tidak jadi mencelakai aku diangkat. Ternyata dia dijual, saudara. Dan singkat cerita, Yusuf kecil dijual sebagai budak. Apakah visinya imannya jatuh? Tidak, sukacitanya tetap. Nanti akan saya tunjukkan apa rahasianya si Yusuf ini tetap kuat, saudara. Saudara, beberapa hari ini, saudara, saya terima berita-berita yang tidak bagus, tidak enak. Secara manusia, kalau kita dengar berita yang tidak enak, akan gampang terpengaruh. Tapi hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Dia diperlakukan tidak enak, dia dengar berita tidak enak, dia dapat perlakuan tidak enak, visinya tetap, bulirnya tetap tegak. Saudara, Indonesia sedang kurang bagus dari segi ekonomi. Ada banyak usaha yang hari-hari ini rasanya nafasnya sudah mungkin sudah ngap-ngap, saudara. Dan mereka berusaha untuk cari terobosan-terobosan, tapi rasanya mentok. Mereka berusaha cari jalan baru, teknik baru, peluang-peluang baru, tapi rasanya buntu. Kalau kita gambarkan kondisi sekarang ini yang kita hadapi di dunia usaha, di marketplace, dengan apa yang dihadapi Yusuf saat itu, mungkin hampir sama, saudara. Memang kondisi berbeda, tapi hampir sama. Yusuf dimasukkan sumur, tidak ngerti harus bagaimana keluar dari sumur. Tangga tidak ada, tali untuk ke atas juga tidak ada. Kalau toh ada tali, apakah kekuatannya tangan si Yusuf ini bisa naik merangkak ke atas? Rasanya tidak ada jalan. Tapi hari itu ternyata ada pengharapan. Pengharapan muncul, baru muncul. Ternyata dia dijual sebagai budak. Dan akhirnya, singkat cerita, dia dibeli oleh Potifar dan bekerja di sana. Harapannya muncul kembali. Pengharapannya begitu besar untuk mendapat perlakuan dan hidup yang lebih baik. Sampai akhirnya Potifar tahu bahwa Yusuf disertai Allah. Dan dia percaya penuh akan seluruh isi rumahnya kepada Yusuf. Tapi sayang, istri Potifar, dia menghasut, memfitnah si Yusuf sedemikian rupa, sehingga akhirnya Yusuf masuk penjara.
Harapan yang timbul, harapan dan kehidupan yang mungkin sudah mulai enak, mulai berjalan baik, mulai berjalan sesuai dengan harapan, jatuh lagi, masuk ke penjara. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita masih seolah-olah terbelenggu? Ataukah belenggu itu hanya sebatas kondisi yang ada, tapi hati kita, pikiran kita, sukacita kita tidak terbelenggu, tidak terpengaruh, sama seperti Yusuf. Yusuf tidak pernah membiarkan sejahteranya lenyap, saudara. Dimanapun Yusuf berada, dia disukai dan jadi berkat di sana. Bahkan di penjara pun, kepala penjara suka akan Yusuf. Saudara, Yusuf tidak berubah. Bahkan pada saat dia sudah keluar dari penjara dan mendapatkan jabatan yang tinggi pun, Yusuf tidak berubah. Saudara, setelah saya renungkan, saya baca kembali, saya renungkan, ada satu rahasia kunci Yusuf, saudara, yaitu disertai Allah. Bagaimana Yusuf bisa disertai Allah? Kenapa saudara dan saya memangnya bedanya apa dari Yusuf? Apa saudara dan saya tidak disertai Allah? Kita semua disertai Allah. Begitu kita lahir baru, begitu kita terima mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, hidup saudara dan saya disertai Allah, saudara. Kita buka Roma 8. Roma 8:14. Ya, Roma 8:14, saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, seringkali kita mengaku kita anak Allah loh. Betul, saudara? Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Allah? Sebab yang disebut anak Allah itu adalah orang yang hidupnya dipimpin Roh Allah. Bukankah kita ini kadang seringkali pilah-pilah? Kalau di gereja dipimpin Roh Allah, kalau di luar gereja mungkin dipimpin oleh ego dan diri, kemauan kita sendiri, kepandaian kita, pengalaman kita yang memimpin kita, bukan Roh Allah. Saudara, salah satu kunci Yusuf disertai dan menjadi seorang yang selalu berhasil adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin yang bagian mana? Semua hidupnya. Cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia berkata-kata, cara dia bersosialisasi. Hatinya dipenuhi oleh Roh Allah. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah. Ucapannya dipenuhi oleh Roh Allah. Pemikirannya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengaku dia anak Tuhan. Ternyata 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun berlalu, selalu dengan setia, setiap minggu ada di gereja, setiap Senin persekutuan doa, setiap Rabu doa puasa, setiap Jumat doa malam. Tapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya penuh dengan geram, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Hidupnya penuh dengan carut-marut kehidupan yang menerpa. Sehingga mukanya tidak ada senyum, tidak ada sukacita sama seperti Yusuf kecil. Saudara, kenapa? Hidupnya tidak dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah. Aktivitas agama, aktivitas yang kita lakukan, yang seolah-olah mencari Tuhan, belum tentu hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Seringkali seseorang melakukan aktivitasnya, bergereja, melayani, dan sebagainya karena ego, karena kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya, karena kebutuhan supaya dilihat orang.
atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saudara terkasih, mari yang pertama, berikan dirimu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jangan biarkan roh yang lain yang memimpin hidup kita. Jangan biarkan kekecewaan, kegeraman, kemarahanmu itu yang memimpin hidupmu. Izinkan Roh Allah yang memimpin. Saudara, kunci kita bisa berhasil sama seperti Yusuf adalah agar disertai oleh Allah. Disertai oleh Allah artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Yusuf memberikan dirinya untuk terus-menerus masuk sumur dipimpin Roh Allah. Keluar tetap terus dia berjalan dari waktu ke waktu melewati suka, duka, carut marut kehidupan. Sampai akhirnya visinya tergenapi. Saudara, Yusuf dimanapun, dalam kondisi apapun, dia adalah representasi sebagai anak Allah, saudara. Ya, keberadaan Yusuf dimanapun dalam kondisi apapun itu adalah representasi sebagai anak Allah. Pertanyaannya, di situ saya bold merah. Sudahkah kita menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Allah? Seberapa sering, saudara, kalau kita dimaki orang, maka kita membalas memaki dengan lebih berat lagi, lebih keras lagi, lebih menyakitkan lagi. Kita cari kata-kata yang lebih menyakitkan. Ada berapa banyak dari kita yang seringkali mudah tersinggung. Saudara, mari kita buka hati kita, berikan ruang buat Roh Kudus untuk dia bisa bekerja dalam segala kehidupan kita. Coba kita buka, saudara. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Oke, di atas ada. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Ya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara, kalau Roh Tuhan, Roh Allah berkuasa atas hidup kita, seluruh aspek hidup kita, dikatakan apa? Menjadi manusia yang lain. Yang dulunya gampang ngomel, jadi lembut perkataannya. Yang dulunya gampang tersinggung, jadi pemurah, pengasih, penyabar, tidak gampang tersinggung. Kata-katanya tidak lagi tajam, setajam silet. Siletnya menjadi tumpul, menjadi halus, menjadi manusia lain. Yang dulunya pelit, minta ampun. Semua dihitung. Sekarang jadi pemberi, pemurah. Saudara, ini loh. Kalau kita memberikan diri kita dipimpin Roh Allah, kita bisa jadi manusia yang lain. Malam hari ini saya mau ajak saudara semua. Hari-hari ini saya lagi belajar terus tentang bagaimana mengalahkan kepandaian, keinginan hati, ego untuk diterima, ego untuk merasa lebih dibanding yang lain, lebih pintar, lebih hebat. Itu di-drop, saudara, ditekan sedemikian rupa. Dan sebaliknya, kita berikan ruang yang lebih besar buat Roh Allah, buat Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita bisa jadi manusia yang lain. Manusia yang lain yang disertai Allah, manusia lain yang akan selalu berhasil di dalam kehidupannya. Saudara, berhasil bukan berarti saudara banyak uang, banyak deposito. Berhasil sekali lagi bukan karena rumahmu bagus, mobilmu bagus, kendaraanmu kendaraan yang terbaik dan terkini, tercanggih. No. Tapi ingat seperti Yusuf, dia berhasil mempertahankan sukacita sejahteranya. Masuk sumur sukacita, tetap. Jadi budak tetap dia memberikan yang terbaik buat lingkungannya. Tetap mengucap syukur, tetap sukacita, tetap tidak geram, tidak marah, tidak maki-maki, tidak kecewa.
kita jadi manusia yang lain, saudara. Kita tanggalkan manusia lama kita. Kita kenakan manusia yang baru. Yang siap untuk dibentuk dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga akhirnya kita serupa dengan Allah, saudara. Kita tidak gampang goyah oleh segala angin pengajaran yang ada. Kita tidak gampang goyah oleh dunia yang selalu berubah-ubah. Yang selalu ada aja. Saudara, tadi saya sempat singgung bahwa Indonesia hari-hari ini ekonominya kurang baik-baik saja, saudara. Saudara, apapun kondisinya, saudara dan saya harus percaya bahwa kita akan bisa melewatinya dengan baik. Mungkin hujan, semua ngalami hujan, semua ngalami panas. Tapi ada payung yang akan memayungi saudara dan saya. Yang membuat kita tidak kehujanan. Yang membuat kita tidak kepanasan. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Ada hikmat, ada ketenangan, ada sukacita. Dan tentunya ada jalan keluar. Saudara, Roh Allah akan terus-menerus mengadakan pembaruan karakter dalam hidup kita. Sehingga tidak terasa kita akan menjadi manusia yang lain. Saat kita sudah karakter kita dibentuk, orang-orang sekitar kita yang dulunya menjauh dari kita, yang dulunya mungkin memaki kita, yang dulunya mungkin tidak menganggap kita, mungkin dianggap warga negara kelas 2, kelas 3, mereka akan berbalik dan menghargai kita. Saudara terkasih, kita buka yang terakhir, poin terakhir, Pak. Iya, naik lagi. Iya. Pertanyaan yang terakhir buat kita semua, saudara. Maukah kita berikan ruang bagi Roh Allah untuk memimpin hidup kita? Sehingga hidup kita menjadi kuat, menjadi berani, tidak mudah takut, tidak mudah kecewa, saudara. Dan kita akan percaya meski tidak melihat, sama seperti Yusuf. Menjadi seperti Yusuf, disertai Allah dan dibuat berhasil dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, Engkau Allah, Engkau Raja dalam hidup kami. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau Tuhan mengubah hidup kami, ego kami mau buang. Kekecewaan kami mau buang. Kami mau menjadi manusia baru, manusia yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau berikan ruang sebesar-besarnya bagi Engkau, Bapa, untuk mengisi hidup kami, memimpin kami, menuntun langkah-langkah kami. Kami tidak mau menjadi manusia yang lama lagi. Kami buang kegeraman, kekecewaan, kepahitan, kemarahan, keminderan, Tuhan. Kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau kenakan manusia baru yang hari demi hari terus-menerus diperbaharui. Hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami hidup yang disertai Tuhan, disertai Allah. Hidup kami hidup yang berhasil. Sama seperti Engkau menyertai Yusuf dan membuat berhasil apapun yang dikerjakannya. Berkati PD Harvest terus berkembang dalam bilangan, jumlah, dan juga Tuhan, imannya terus bertumbuh. Terima kasih, berkati Pak David Limanto beserta seluruh tim pengembalaan yang ada. Tuhan berikan kuat, berikan semangat, dan Tuhan cukupkan semua yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembali. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegur setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau Kau bentuk lebih lagi Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Biar kami hanya memandang hanya pada Engkau Tuhan. Biar kami percaya penuh hanya pada Engkau Tuhan. Bahwa tuntunan-Mu itu yang terbaik untuk kami Tuhan. Bahwa waktu-Mu itu yang terbaik juga untuk kami Bapa. Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami menjalani setiap hari-hari hidup kami Tuhan. Kami nggak tahu apa yang terjadi ke depan Tuhan, tapi Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Andreas Tuhan yang menjadikan saluran firman-Mu malam hari ini Tuhan, Kau berkati, berikan kesehatan
damai sejahtera, sukacita Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhannya, Kau berkati setiap pelayanan Pak Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati jemaatmu Harvest Blessing yang hadir maupun belum bisa hadir Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang mengerti Tuhan setiap kerinduan, setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan, Kau yang mencukupkan Tuhan. Yang dalam kesulitan Tuhan, Kau yang membuka pintu-pintu yang baru untuk anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati Harvest Blessing Tuhan, makin hari makin bertambah Tuhan dalam jumlah dan imannya Tuhan. Kami rindu Tuhan, harus blessing penuh dengan kemuliaan-Mu, harus blessing dengan mujizat-Mu ya Bapa. Setiap orang yang hadir Tuhan mengalami jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati Tuhan ibadah hari Rabu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang hadir, Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Yang letih lesu Tuhan, Kau segarkan kembali, Kau kuatkan kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Juga untuk Pak David Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang menjadi gembala kami Tuhan. Bukakan Tuhan, marifat-Mu Tuhan, Tuhan, jadikan Pak David Tuhan, teladan untuk kami semua Tuhan, ajar kami Tuhan, turut Tuhan dengan tuntunan Pak David Tuhan, makin hari makin serupa dengan Engkau ya Bapak. Berkati Tileli Tuhan, anak menantu dan cucunya Tuhan. Kau yang mencukupkan segala kebutuhan Pak David Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Keadaan perekonomian bangsa kami, keamanan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang mengatur, Engkau yang memimpin Tuhan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi Tuhan. Kau jauhkan dari segala yang jahat, segala malapetaka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Alfian. Ya, persekutuan doa Harvest Blessing mengucapkan selamat datang, welcome, selamat bergabung bersama kami Bapak Ibu. Tuhan besar terjadi di tahun 2024. Ibadah Raya Rabu 12 Juni jam 7 malam bersama Pastor David Lee MPM di Dharma Permai Timur 12 nomor 4. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Amin. Doa malam online tetap seperti biasa saudara. Doa malam online diliburkan 1 kali. Kita akan bertemu lagi tanggal 25 Juni saudaraku, karena ada acara di luar kota. Selamat berlibur bersama keluarga. Doa malam online jam 7 malam tetap tanggal 24 Juni bersama Pastor Ibral Langitan STH. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Bakti Sosial 2024 Sabtu 17 Agustus 2024 jam 10 pagi, tempat menyusul saudaraku, bagi yang mau memberikan baju layak pakai, sembako, dan bisa ditransfer ke rekening Harvest Blessing disebutkan untuk Baksos. Bisa hubungi Bu Leli untuk info Baksos. Berikutnya, ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas Susilo. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga dan segala keperluan disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bisa ditransfer ke BCA L David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, sampai bertemu minggu mendatang. Tuhan berkati. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Ya, mari angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan buat setiap yang sudah Tuhan kerjakan malam hari ini. Begitu heran, begitu ajaib. Firman-Mu yang sudah kami dengar boleh membuat kami boleh bersuka cita. Kami boleh melihat segala yang baik yang Tuhan janjikan atas hidup kami pasti akan tergenapi. Melalui firman-Mu tadi boleh meneguhkan kami supaya kami jadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan Roh Allah, bukan kehendak pribadi tapi kehendak Tuhan biar menjadi nyata atas hidup kami. Mari Tuhan bawa proses kehidupan kami ini dalam tekanan, dalam suka maupun duka, kami boleh senantiasa ada dalam tuntunan Roh Allah, bukan dalam kehendak pribadi.
Terima kasih berkati hamba-Mu Pak Andreas yang sudah melayani firman-Mu, keluarga, pekerjaan, kesehatannya, umur panjang terus Tuhan tambah-tambahkan sehingga beliau senantiasa bisa melayani dimanapun kami berada. Terima kasih. Setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, menyertai, memberkati, memulihkan, dan membuat hidupmu semakin hari semakin manunggal bersama dengan Tuhan, sehingga hidupmu boleh makin hari semakin bersinar dan mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.